penggalian saya pada murid dan orang tuanya, tampaknya keluarga tersebut memiliki kesulitan ekonomi, sehingga si anak harus membantu pekerjaan orang tua. Oke, lalu apa rencana Pak Budi selanjutnya? Sepertinya saya akan melakukan kunjungan ke rumah dan membahas hal ini dengan murid dan orang tua, Pak. Saya sudah menyiapkan beberapa alternatif solusi yang bisa saya tawarkan untuk masalah ini, termasuk menggunakan skema beasiswa dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Bagus sekali, Pak Budi. Saya akan segera berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengupayakan beasiswa bagi murid kita ini. Pak, saya juga menghadapi kendala terkait pencapaian tujuan belajar oleh murid. Salah seorang murid di kelas saya memiliki tempo belajar yang jauh lebih lambat dibanding teman-teman sekelasnya. Saya telah berkonsultasi dengan orang tua dan nampaknya Ananda memiliki hambatan belajar. Oh, begitu. Lalu bagaimana rencana Bu Rini selanjutnya? Secara terpisah, saya akan memfasilitasi refleksi murid dan orang tua. Guru BK juga akan terlibat. Oh iya Pak, saya mendapat kabar bahwa ada lembaga non-profit yang bisa melakukan pendampingan tentang hal ini. Saya akan segera mencari informasi tentang hal itu. Ide yang sangat baik, Bu Rini. Mohon segera ditindaklanjuti. Jika memerlukan dukungan lain dari pihak sekolah, tolong mengabari saya segera. Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas pengamatan yang cermat dan cepat dari Ibu Bapak pendidik atas hambatan yang ditemui peserta didik kita. Dengan begitu, masalah yang dihadapi murid bisa diatasi segera dan murid kita tidak perlu menghadapi resiko tinggal kelas. Ibu dan Bapak pendidik hebat, hal apa saja yang Anda dapatkan dari ilustrasi tadi? Ilustrasi tadi menggambarkan bagaimana para pendidik di sekolah melakukan penanganan atas kendala yang dihadapi peserta didik dengan segera jauh sebelum kenaikan kelas. Para pendidik tersebut memahami konsep pencapaian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Mereka mengomunikasikan permasalahan yang ditemui dalam proses belajar sejak dini, baik itu kepada peserta didiknya, orang tua, maupun kepala satuan pendidikan. Setelah itu, para pendidik mencari alternatif cara yang bisa mendukung murid memenuhi kebutuhan belajarnya. Dengan melakukan ketiga hal tersebut, hambatan yang ditemui bisa ditemukan lebih awal dan segera diselesaikan, sehingga proses kenaikan kelas dapat dijalani dengan lancar dan minim kendala. Lalu bagaimana jika kondisi ini terjadi pada dua fase yang berbeda? Langkah apa yang harus Ibu dan Bapak ambil ya? Sebagai contoh adalah kenaikan kelas dari kelas 4 fase B ke kelas 5 fase C. Apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran di fase B, maka pendidik di kelas 4 perlu mengomunikasikan hal ini kepada pendidik pada fase selanjutnya, yaitu pendidik kelas 5. Pendidik perlu memaparkan tujuan pembelajaran yang belum tuntas, latar belakang permasalahan, langkah-langkah yang telah